Tugas orang fisika-nya gimana loh? Saya tahu kak. Ayo kita tanya mereka. Ayo. Din, tugas itu gimana? Apa sih namanya? Farmasi fisika. Ya kak, bingung nih teman. Lo cari di YouTube aja sudah, gimana? Udah coba cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mempresentasikan hasil PPT kami lewat video. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika, Bapak Irwandi M. Farm, karena telah meluangkan waktu untuk melihat hasil presentasi kami. Sebelum kita mempresentasikan materi yang kita bawakan yang berjudul Sistem Dispersi Koloidal, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang akan membacakan materi. Di sini yang pertama ada Dian Nur Khofifah sebagai pemateri pertama, Fitrian Yerlin Salambau sebagai pemateri kedua, Naziatul Hasanah sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Siti Rahmadani sebagai moderator. Sebelum saya persilahkan teman-teman saya untuk membacakan materi, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan pendahuluan yang ada pada materi kami. Berikut adalah pendahuluan kami. Dispersi dalam konteks kimia dan fisika adalah suatu sistem di mana suatu zat terdistribusi atau tersebar secara merata dalam medium lainnya. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya akan terletak di antara larutan serta suspensi atau campuran kasar. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk membacakan pendahuluan yang ada pada materi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Dian Nur Khofifah. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi dispersi koloid dan tipe dispersi koloid. Langsung saja kita ke materinya. Baik, materi yang pertama yaitu definisi dispersi koloid. Dispersi koloid adalah sistem dispersi yang berada di antara dispersi kasar dan dispersi halus. Dispersi ini pada dasarnya adalah campuran heterogen, contohnya itu dari campuran agar-agar. Jika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu pelarut tertentu, maka zat terlarut tersebut akan terdispersi ke dalam pelarutnya atau medium pendispersnya. Nah, jadi dispersi koloid ini tuh kan dia berada di antara dispersi kasar dan dispersi halus, di mana ukuran partikel untuk dispersi koloid ini tuh sebesar 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer, di mana ukuran partikel itu lebih besar dari dispersi halus yang memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, dan ukuran partikel dispersi koloid itu lebih kecil daripada dispersi kasar, di mana dispersi kasar itu ukuran partikelnya sebesar lebih dari 0,5 mikrometer. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe dispersi koloid. Jadi ada 3 tipe dari dispersi koloid. Nah, yang pertama itu adalah liophilic atau solvent liking, di mana tipe liophilic ini tuh partikel-partikelnya memiliki afinitas atau interaksi dengan medium pendispersinya. Jadi terjadi solvasi, di mana nanti molekul pada medium pendispersi itu menempel pada molekul zat terdispersinya. Nah, tipe liophilic ini mudah untuk didispersikan kembali karena sebenarnya ya tadi itu bahwa
partikelnya itu memiliki afinitas yang baik dengan medium pendispersinya. Contohnya itu pada saat kita mau mendispersikan akasia atau gelatin ke dalam air. Baik, kemudian tipe yang kedua yaitu lyophobic atau solvent heating. Jadi tipe ini tuh dia nggak suka sama pelarutnya. Jadi di tipe ini partikelnya itu memiliki afinitas atau interaksi yang kecil dengan medium pendispersinya, bahkan bisa saja tidak ada interaksi. Karena afinitasnya tadi itu rendah ya, itu secara umum sifatnya tidak stabil. Contoh dari tipe ini tuh adalah material yang inorganik seperti logam. Jadi kalau didispersikan ke air itu kan logam nggak bisa karena afinitasnya rendah. Kemudian tipe yang terakhir, yang ketiga yaitu koloid amphibia. Jadi ini adalah tipe dispersi koloid yang tersusun dari komponen yang memiliki gabungan sifat yang pertama dengan yang kedua, yaitu sifat yang liophilic dengan yang lyophobic. Jadi dia gabungan antara kedua itu, dan tipe ini juga disebut dengan surfaktan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, saya Fitriani Yarin Salambawa akan menjelaskan tentang karakteristik sistem dispersi koloid, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada karakteristik optikoloid. Karakteristik optikoloid ini adalah ketika cahaya dilewatkan pada sistem depresi koloid, akan terbentuk penampakan kerucut yang disebabkan oleh penyebaran cahaya oleh partikel koloid. Efek penyebaran cahaya ini disebut dengan efek Faraday dan Tyndall, di mana efek Faraday ini adalah efek yang ditemukan oleh seorang ilmuwan fisikawan dari Inggris yang bernama Michael Faraday. Hukum ini menjelaskan tentang hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang diindukasikan. Ada juga efek Faraday. Di sini ide ditemukan oleh Johnny Tyndall pada 1820 sampai 1893, seorang ahli fisikawan dari Inggris juga. Efek ini adalah gejala pengemburan berkas sinar cahaya oleh partikel koloid, di mana partikel koloid ini ukuran molekul koloid yang cukup besar. Berarti partikel koloid ini adalah partikel penggemburan cahaya sinar matahari oleh karena ukuran partikel koloid yang cukup besar. Baik, yang kedua ada karakteristik genetik. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada gerak Brown. Penggerak Brown ini diindukasikan oleh suhu dan vikositas. Nah, semakin tinggi suhu maka kecepatan akan semakin meningkat. Sebaliknya juga semakin tinggi vikositas maka kecepatan akan menurun, di mana vikositas ini adalah kekentalan atau ketebalan fluida dari zat cair tersebut. Nah, ada juga pengendapan di sini. Yang kedua ada pengendapan. Pengendapan ini adalah partikel koloid dalam medium dapat mengendap mengikuti hukum Stokes, di mana hukum Stokesnya ini sebagai berikut. Ada SF per ST sama dengan D pangkat 2 buka kurung PS dikurang PT tutup kurung G dibagi 18 N per 1, di mana ST ini pangkat T ini adalah laju disematis, dan D pangkat 2 ini adalah diameter partikel, dan PS ini adalah ketepatan partikel terdispersi, P pangkat T ini adalah ketepatan medium, dan G sendiri adalah konstanta gravitasi, dan N pangkat 1 ini adalah vikositas medium. Kita lanjut pada yang terakhir, yaitu karakteristik elektrik. Sebagian besar material atau partikel yang kontak dengan medium berair akan terjadi muatan listrik di permukaannya. Nah, muatan listrik pada permukaan partikel ini dia menimbulkan repulsion atau penolakan. Untuk mencegah kontak
permanen dengan permukaan partikel lainnya, maka partikel lainnya dalam medium sehingga mencegah terjadinya koagulasi. Jadi muatan listrik pada permukaan partikel menimbulkan penolakan. Nah, penolakan ini dia dapat mencegah terjadinya koagulasi atau penumpukan partikel koloid, karena koloid ini dia mengandung muatan yang mampu dinetralkan. Jadi koloid mengandung muatan yang mampu dinetralkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam koloid. Yang pertama ada soliofil dan soliofob, yang kedua ada aerosol, yang ketiga ada emulsi, dan yang terakhir ada gel. Yang pertama di sini adalah soliofil dan soliofob. Soliofil ini adalah sol yang fase terdispersinya itu dia senang dengan medium atau pelarutnya sendiri, sedangkan kalau siliofob ini adalah fase terdispersi yang tidak senang dengan medium atau pelarutnya. Kalau medium terdispersinya air, maka soliofil ini disebut dengan hidrofil. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu aerosol. Aerosol ini dia adalah sistem koloid zat padat atau zat cair yang terdispersi dalam gas. Dapat kita lihat seperti awan, kabut, debu, dan jelaga dalam udara. Nah, di mana ada gambar skema kotrelnya itu, yang pertama ada gas bebas partikel, itu dia paling atas, ada arah panahnya, kemudian ada ion positif negatifnya, kemudian ada gas yang mengandung debu atau asap. Nah, di situ dia adalah endapan partikel. Dapat teman-teman lihat pada skema kuartalnya aerosol. Nah, yang ketiga ada emulsi. Emulsi ini adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Bisa dilihat bahwa emulsi adalah sistem koloid zat cair, dia terdispersi dalam zat cair itu sendiri. Nah, sistem koloid ini disebut namanya sistem koloid cair-cair. Nah, sifat-sifat emulsi ini ada beberapa dapat kita lihat. Yang pertama itu sering bermuatan negatif dan dapat diendapkan oleh sak elektrod. Yang kedua ada menunjukkan efek Tyndall dan gerak Brown. Nah, yang ketiga ada emulsi dapat dirusak oleh pemanasan, pembekuan, pemutaran, dan penambahan elektrolit yang cukup banyak. Dan yang terakhir ada perusakan emulsi juga dapat terjadi jika emulgatornya dirusak. Nah, tadi kan ada tuh yang kedua menunjukkan efek Tyndall dan gerak Brown. Di emulsi ini juga dia menunjukkan secara langsung itu efek Tyndall dan gerak Brown pada prosesnya. Emulsi juga ini dapat dirusaki oleh pemanasan, pembekuan, pemutaran, dan penambahan elektronik yang cukup banyak. Jika saat pemanasannya terlalu banyak, maka kita dapat merusakkan emulsi. Jika pembekuannya juga terlalu banyak, maka kita dapat merusak emulsi. Nah, juga perusakan emulsi ini juga dapat terjadi karena emulgatornya dirusak. Dan yang terakhir ini ada gel, di mana gel ini adalah sistem koloid cair yang terdispersi dalam medium padat. Contohnya itu sol panas gelatin yang didinginkan menjadi suatu zat yang semi padat. Dan yang terakhir ada sifat gel yang elastis. Ini dapat kita lihat pada gelatin, kanji, dan sabun. Dan ada yang tidak elastis atau kaku, misalnya itu gel silika. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Naziatul Hasanah akan menjelaskan materi mengenai pembuatan koloid dan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu cara pembuatan koloid. Pada prinsipnya, pembuatan koloid adalah mengubah partikel-partikel berukuran ion, atom, atau molekul menjadi partikel-partikel koloid. Untuk memperoleh suatu sistem koloid dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Yang pertama, cara dispersi. Pembuatan koloid dengan cara ini yaitu dengan memecah molekul besar menjadi molekul-molekul lebih kecil yang sesuai dengan ukuran partikel koloidnya.
Cara ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah atau zat pemeptisasi. Zat pemeptisasi ini akan memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Contohnya agar-agar dipeptisasi oleh air. Yang kedua, cara mekanik. Pembuatan koloid secara mekanik dilakukan dengan cara menggerus atau menghaluskan partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel halus. Dalam laboratorium kimia, pemecahan partikel ini dilakukan dengan menggunakan lumpang dan alu berukuran kecil. Sedangkan dalam industri digunakan mesin penggiling koloid. Selanjutnya, zat yang sudah halus tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cairan sampai terbentuk suatu sistem koloid. Pada umumnya, ke dalam sistem koloid yang terbentuk ditambahkan zat penstabil yang berupa koloid pelindung. Zat penstabil ini fungsinya untuk mencegah terjadinya koagulasi atau penggumpalan. Contohnya, sol belerang dapat dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan zat inert, misalnya gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus tersebut dengan air. Selanjutnya, cara Bredig, dikenal juga dengan istilah dispersi elektrolitik. Dengan cara dispersi elektrolitik, zat padat diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan arus listrik bertegangan tinggi. Biasanya digunakan untuk membuat sol logam, misalnya sol platina, emas, atau perak. Dalam proses Bredig, logam yang akan diubah menjadi partikel-partikel koloid digunakan sebagai elektroda. Dua elektroda logam dicelupkan ke dalam medium pendispersi atau air dingin dengan kedua ujung saling berdekatan dan diberi loncatan listrik. Panas yang timbul akan menyebabkan logam tersebut menguap. Uap yang dihasilkan akan terkondensasi dalam medium pendispersinya dan membentuk partikel-partikel koloid. Selanjutnya, cara homogenisasi. Cara homogenisasi adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Cara ini banyak dipakai untuk membuat koloid jenis M. Selanjutnya, cara homogenisasi. Cara ini digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Cara ini banyak dipakai untuk membuat koloid jenis emulsi, misalnya susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Caranya dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori bertekanan tinggi. Jika partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Selanjutnya, cara dispersi dalam gas. Pada prinsipnya, cara ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan melalui atomizer menggunakan sprayer pada pembuatan koloid tipe aerosol, misalnya obat asma semprot, hairspray, dan parfum. Cara yang kedua yaitu cara kondensasi. Kondensasi ini merupakan kebalikan dari cara dispersi, yaitu penggabungan molekul-molekul kecil menjadi partikel yang besar. Hal yang harus diperhatikan pada pengerjaan cara kondensasi adalah menjaga ukuran partikel koloid, karena partikel yang terlalu besar akan mengendap. Untuk menghindari penggumpalan selama kondensasi berlangsung, maka selama kondensasi dimulai, larutan sudah harus lewat jenuh dan bibit-bibit terkondensasi harus sudah terbentuk. Bibit kondensasi ini sangat diperlukan bagi pembentukan partikel. Cara ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi pembentukan koloid dengan menggunakan pereaksi air. Cara reaksi hidrolisis ini dapat dipakai untuk membuat koloid basa logam seperti aluminium, ferum, dan Cr, karena basa logam tersebut berbentuk koloid. Yang kedua, oksidasi. Pembuatan sol dengan cara oksidasi, misalnya pembuatan sol belerang. Sol belerang dapat dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Pada reaksi di atas, SO2 dioksidasi menjadi S. Yang ketiga, reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi pembentukan partikel koloid melalui mekanisme perubahan bilangan oksidasi. Misalnya, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan belerang dioksida. Selanjutnya, reaksi penggaraman. Garam-garam yang sukar larut dapat dibuat menjadi koloid melalui reaksi pembentukan garam. Untuk menghindari pengendapan, biasanya digunakan suatu zat pemecah. Selanjutnya, penjenuhan larutan. Penjenuhan larutan dilakukan dengan cara menambahkan pelarut alkohol sehingga akan menghasilkan koloid berupa gel.
Contohnya, pembuatan kalsium asetat dengan cara penjenuhan larutan ke dalam larutan jenuh kalsium asetat dalam air. Selanjutnya, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, koloid banyak digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegunaan koloid adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam industri kosmetika. Bahan kosmetika seperti foundation, finishing cream, dan deodoran berbentuk koloid dan umumnya sebagai emulsi. Yang kedua, dalam industri tekstil. Pada proses pencelupan bahan untuk pewarnaan yang kurang baik daya serapnya terhadap zat warna dapat menggunakan zat warna koloid karena memiliki daya serap yang tinggi sehingga dapat melekat pada tekstil. Yang ketiga, dalam industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antara kotoran atau minyak dengan air. Yang keempat, kelestarian lingkungan. Untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pabrik-pabrik, digunakan suatu alat yang disebut Kotrel. Alat ini fungsinya untuk menyerap partikel-partikel koloid yang terdapat dalam gas buangan yang keluar dari cerobong asap pabrik. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil presentasi video yang kami bawakan. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan yang ada pada presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi yang kita bawakan. Sekian dan terima kasih. Bye.